Mungkin kita hanya melihat hamparan tanah lapang dengan beberapa fasilitas seadanya. Namun, lihatlah perbedaannya sekarang. Alun-alun Jepara memiliki wajah baru yang lebih segar dan modern. Halo teman-teman, apakah kalian tahu bahwa alun-alun Jepara kini tampil lebih modern tanpa menghilangkan ciri khas budayanya? Sebagai salah satu pusat keramaian dan ikon kota, alun-alun Jepara ini mengalami berbagai perubahan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Yuk kita bahas satu persatu. Saat pertama kali menginjakan kaki di alun-alun Jepara yang baru, mata kita langsung tertuju pada ornamen kapal John Java yang megah. Kapal ini bukan hanya sekadar hiasan, melainkan simbol kejayaan maritim Jepara di masa lalu. Desainnya yang khas mengingatkan kita pada sejarah panjang kota ini sebagai pusat perdagangan dan pelayaran. Tak hanya itu, kini tersedia jalur pedestrian yang lebih luas dan nyaman bagi pejalan kaki. Bagi yang ingin bersantai, banyak spot duduk yang strategis untuk menikmati suasana kota. Selain itu, panggung musik terbuka siap menyuguhkan live bagi pengunjung. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Setianto. Bagaimana pendapat Bapak mengenai perubahan alun-alun Jepara? Ya sekarang agak ramai, Pak. Terutama pada waktu pagi dan sore sebelum ada perubahan kan agak sepi. Terutama pelebaran trotoar kan dulu kan cuma 3, sekarang sudah 8 jadi tambah ramai. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Bagus, makin rapi, bersih, terus fasilitasnya juga tambah banyak dari area anak-anak untuk bermain dan olahraganya. Untuk kalian yang ingin melepas penat, alun-alun memiliki area santai dengan bangku-bangku yang cocok untuk berkumpul bersama keluarga atau sekedar menikmati sore hari. Pada sore hari, alun-alun Jepara ramai dikunjungi masyarakat untuk berolahraga, seperti jogging atau sekedar bersantai menikmati suasana sore. Nama saya Hanif Kurniawan, selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara. Mengapa alun-alun Jepara mengalami perubahan? Ya, terkait dengan perubahan di alun-alun Jepara, itu merupakan sebenarnya adalah inisiasi dari pemerintah Kabupaten Jepara yang berhubungan dengan beautifikasi di Kabupaten Jepara. Salah satu tempat yang menjadi pusat perhatian di Kabupaten Jepara ini adalah salah satunya itu adalah di alun-alun, sebagai pusat kotanya itu di alun-alun. Jadi dan melihat tren-tren yang sekarang ini itu kan penataan kota terkait dengan alun-alun itu sedang menjadi tren, dan Jepara ini salah satu kota yang sudah tertinggal jauh dari kabupaten-kabupaten tetangganya seperti di Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Pati, itu kan sudah terlebih dahulu mereka menata kota. Nah, untuk itu Kabupaten Jepara berinisiatif untuk melakukan penataan di alun-alun Jepara ini. Berapa anggaran yang dialokasikan untuk perubahan alun-alun? Terkait anggaran ini, kalau kita bandingkan ya dengan anggaran di alun-alun yang ada di kabupaten lain ini jauh sekali. Makanya kita optimalkan sekali. Kalau di kabupaten yang lain itu memang sampai bagus-bagus itu anggarannya besar, itu sampai di atas 10 miliar. Kalau kita kemarin kita mendapatkan bantuan dari APBD provinsi itu 4 miliar untuk penanganan perubahan alun-alun itu tadi.
Apa saja dampak positif dan negatif dari perubahan alun-alun terhadap masyarakat sekitar? Ya, positifnya sekarang bisa dilihat masyarakat sepertinya antusias terkait dengan, yaitu tadi kita kembalikan ke fungsi kan. Fungsi alun-alun itu sebagai tempat berkumpul kan? Sebagai tempat berkumpul, tapi sekarang ini masyarakat ini antusias, banyak sekali yang melakukan aktivitas-aktivitas tidak hanya sekedar berkumpul, tapi melakukan aktivitas olahraga setiap pagi atau sore hari. Itu kita lihat itu banyak sekali aktivitas yang untuk olahraga jalan kaki ataupun yang lain, itu bisa dilihat sekarang ini sebagai dampak positifnya. Kemudian juga adanya kemudian pertumbuhan ekonomi yang ada di sana, adanya banyak pedagang yang ada di sana. Kemudian ini sebagai dampak positif juga adanya perputaran ekonomi, itu kan perekonomian itu kan sebagai dampak positif. Cuma ini juga menimbulkan dampak negatif kalau menurut kami, karena tidak ada penertiban yang ada di sana. Dan kalau penertiban terkait dengan itu kan bukan di ranah kami. Nah, seperti penertiban terkait dengan parkir, sebagian besar memakan badan jalan. Ini kan mengganggu aktivitas lalu lintas yang ada di alun-alun itu sendiri. Kemudian terkait dengan adanya timbulnya kesadaran masyarakat tentang membuang sampah. Ini juga menimbulkan dampak negatif. Walaupun kami sudah menyediakan adanya beberapa tempat titik untuk tong sampah, tapi masyarakat itu sendiri lebih seenaknya sendiri untuk membuang sampah. Itu kesadaran masyarakat itu ya yang perlu kita tingkatkan juga. Kemudian terkait dengan pemeliharaan barang-barang masyarakat, kami harapkan itu kan ikut memelihara, memanfaatkan itu juga harusnya juga ikut memelihara, karena anggaran untuk pemeliharaan ini kalau kita dibebankan ke Pemda itu keterbatasan anggaran untuk melakukan pemeliharaan. Nah, supaya awet itu tadi memang harusnya dari masyarakat juga ikut memelihara tentang keawetan barang-barangnya, tidak melakukan kegiatan vandalisme ya, merusak. Karena ada beberapa fasilitas yang kami lihat itu ada yang sudah rusak, ada pun yang sudah hilang pun ada, gitu yang selama ini. Ya, menurut kami itu kalau untuk dampak positif dan negatifnya. Ya seperti tadi yang di luar itu kan mereka akhirnya kan antusias, itu termasuk positif juga, antusias untuk memanfaatkan adanya panggung Jepara Street Music yang ada di panggung terbuka itu untuk digunakan sebagai aktivitas. Mereka ingin memanfaatkan, silakan aja. Kami tidak memungut biaya apapun. Kami sudah sediakan fasilitas berupa adanya listrik, itu kami sediakan fasilitasnya. Cuma untuk kelengkapan yang lain silakan untuk disediakan sendiri, termasuk tadi kebersihan dan keamanannya juga. Siapa saja pihak yang terlibat dalam perubahan ini? Tadi udah kami sampaikan ya. Jadi alun-alun Jepara ini itu banyak sekali yang banyak OPD yang dilibatkan, terutama OPD itu organisasi perangkat daerah ya, dinas yang dilibatkan. Itu ada dinas lingkungan hidup terkait dengan pengelolaan alun-alun, itu ada di dinas lingkungan hidup. Kemudian dan kebersihan itu juga dinas lingkungan hidupnya. Kemudian ada dinas pariwisata juga, itu karena di situ juga ada aset dinas pariwisata berupa Museum Kartini, itu kan masuk di pariwisata, jadi ada di situ. Kemudian di kami sendiri di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang itu selaku yang
menyediakan untuk infrastrukturnya. UMKM itu ya, Indak biasanya, Disperindak itu yang terlibat. Dengan wajah barunya, alun-alun Jepara ini bukan hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga ruang publik yang nyaman dan penuh nilai sejarah. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kunjungi alun-alun Jepara dan nikmati sendiri keindahannya. Sampai jumpa!